الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ikhwan fillah khatal iman rahimani rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan berada di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis-majelis yang senantiasa kita hadir di dalamnya menjadi keberkahan dalam kehidupan kita, dalam ilmu kita, fid dunya fil akhirah. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapatkan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah sekalian, kita masih di dalam pembahasan kitab Al-Wala wal Bara dalam seri pembahasan tentang pemimpin dan hukum yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Maka pada pertemuan yang kemarin kami ulangi bahwa apa yang dilakukan oleh para pemimpin terdahulu, para ulil amri, karena pemimpin kalau diartikan secara bebas, maka semua pemimpin tidak sebagaimana dijelaskan di dalam Islam, bahwa salah satu pernyataan dari seorang ulama tentang pemimpin, yaitu pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian dikutip kembali oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah ta'ala. Pernyataan Imam Ahmad yang dikutip kembali oleh Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, beliau mengatakan tidak akan pernah diperdebatkan oleh para ulama benar adanya bahwa memarginalisasi syariat Allah atau menyingkirkan syariat Allah dan menganggap undang-undang positif manusia lebih sempurna daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala dan lebih fleksibel di dalam mengikuti perkembangan zaman. Ini maknanya bahwa orang-orang yang menganggap bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala tidak fleksibel, syariat Islam tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, jelas kata beliau, ini adalah sebuah kekafiran yang nyata. Ya. Jadi pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala karena menganggap bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala
tidak sesuai dan tidak fleksibel dengan perkembangan zaman, maka kata beliau, Imam Ahmad bin Hanbal yang dikutip kembali oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, para ulama tidak memperdebatkan masalah ini, bahwa jelas bahwa ini adalah kekafiran yang nyata. Kemudian yang kedua, apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa kekufuran yang disebut sebagai kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang bukan kufur sebenarnya, ya, itu tepat sekali untuk penguasa yang masih berkomitmen dengan syariat Islam. Artinya pemimpin yang masih menjalankan syariat Islam. Artinya syariat Islam menjadi undang-undang dasar daripada satu pemerintahannya. Ya. Maka kalimat kufrun duna kufrin yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, yang dikutip kembali oleh murid-murid beliau, yaitu At-Ta' dan Tawus. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa kalimat kufrun duna kufrin, ya, yang disebut sebagai kufur bukan kufur sebenarnya ini, adalah tepat bagi pemimpin yang masih berkomitmen dengan melaksanakan syariat Islam sebagai dasar daripada pemerintahannya. Maka apabila seorang pemimpin itu sudah tidak sesuai dengan nas-nas Al-Quran, yaitu menyimpang dari syariat Islam, ya, tidak menggantikannya tetapi menyimpang, ya, dia melaksanakan kemaksiatan, ya, sebagaimana yang pernah terjadi, ya, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya, seorang penguasa Al-Ma'mun, ya, yang telah banyak membunuh para ulama. Kemudian dia menyebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Perkataan ini dan perbuatan Al-Ma'mun ini sudah cukup sebenarnya dalam pandangan hukum Islam untuk mendapatkan status sebagai orang kafir. Tetapi para ulama, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pun yang sempat diancam untuk dibunuh oleh Al-Ma'mun, ya, tidak mengkafirkan Al-Ma'mun yang telah menuduh Al-Quran sebagai makhluk. Maka tetap beberapa ulama termasuk Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Al-Ma'mun ini? Karena dia masih berkomitmen untuk melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ahmad Hulakuhkan, seorang pemimpin yang telah menguasai Khorasan ketika itu, ibu kota dari satu wilayah kekhalifahan umat Islam, di mana di dalam kota itu tinggal seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Taimiyah mengkafirkan Hulakuhkan, ya, karena Hulakuhkan di samping mendolimi kaum muslimin, banyak membunuh kaum muslimin, dia telah menggantikan hukum di dalam pemerintahan yang tadinya berdasarkan syariat Islam, disingkirkannya, kemudian digantikan dengan hukum yang berlandaskan Ilyasik. Satu hukum, yaitu satu kompilasi hukum atau kumpulan dari beberapa hukum-hukum yang ada di permukaan bumi Allah ini. Baik itu hukum dari Romawi, dari Persia, dari Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sendiri, dikumpulkan oleh
Genghis Khan ketika itu, kakek daripada Ahmad Hulaguh Khan, lalu diberlakukan hukum ini, hukum Ilyasik ini, untuk kehidupan kaum muslimin dengan menggantikan. Para jamaah sekalian, sebenarnya tidak menggantikan. Karena secara praktek, di dalam praktek hukumnya, Ilyasik ini masih disandingkan dengan Al-Quranul Karim, atau dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Misal ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, ya, maka orang yang melanggar hukum ini ditanya, apakah Anda mau dihukum dengan Al-Quran dan Sunnah atau dengan Ilyasik? Perlakuan Ahmad Hulaguh Khan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti ini, ya, menggandengkan, ya, menawarkan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum, kemudian menawarkannya apakah mau menggunakan Ilyasik atau menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Cara seperti ini tidak dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sehingga Ibnu Taimiyah mengkafirkan, memurtadkan Ahmad Hulaguh Khan yang masih Islam. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, orang seperti ini atau pemimpin seperti ini telah keluar dari milah Islam, ya, telah murtad, karena menggandengkan atau memberikan perbandingan antara hukum Allah dengan hukum positif buatan manusia. Ya. Maka yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Zawjiyah, bahwa kufur yang disebutkan sebagai kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam atau tidak membatalkan keislaman, walaupun dia telah melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa, maka dosa ini masih disebut sebagai ghairu mukaffirah, dosa yang tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir atau keluar dari milah Islam, ya, yaitu kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin ini sebagai kekufuran yang bukan kufur yang sebenarnya adalah tepat untuk penguasa atau pemimpin yang masih melaksanakan syariat Islam sebagai landasan hukum bagi pemerintahannya. Ya. Bila ia tidak sesuai dengan nas-nas atau menyimpang atau melakukan pelanggaran, ya, dari syariat Islam ini, maka ia pantas disebut sebagai orang yang telah melakukan kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari Islam atau kufrun duna kufrin. Ya. Maka pemerintah seperti ini atau pemimpin penguasa seperti ini, ya, memang pantas untuk mendapatkan status sebagai kufrun duna kufrin, ya, kekufuran yang tidak menyebabkan dia menjadi kufur, menjadi kafir, karena dia telah melanggar syariat Islam, dan sementara syariat Islam masih menjadi hukum, menjadi dasar daripada hukum satu pemerintahan tersebut. Ya. Dan kufrun duna kufrin ini tidak berlaku bagi pemimpin yang menempatkan undang-undang positif manusia pada posisi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kufrun duna kufrin, ya, orang yang melakukan kekufuran tetapi tidak menjadi kafir, ya, tidak berlaku bagi pemimpin yang menempatkan undang-undang positif menggantikan posisi syariat Islam. Tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, masalah penghalalan, pengharaman, dan pembuatan syariat untuk manusia, ya, bahwa para ulama telah bersepakat, baik ulama yang terdahulu yaitu ulama salaf maupun ulama yang sekarang atau ulama khalaf, bahwa telah disepakati, ya,
penghalalan, pengharaman, dan pembuatan syariat adalah otoritas khusus Allahu Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabb dari semesta alam ini. Barang siapa yang mengklaim bahwa dia mampu untuk membuat hukum, kalimat barang siapa ini berarti bukan hanya satu orang para jamaah sekalian. Bisa sekumpulan orang yang merasa bisa membuat hukum dan bisa memutuskan hukum itu untuk manusia yang lain. Maka di dalam surat Asy-Syura ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am lahum syuraka syara'a lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Laula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'u lahum am lahum syuraka. Apakah mereka memiliki satu perserikatan, satu permusyawaratan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Kemudian mereka memutuskan atau merasa bisa membuat satu keputusan hukum, syara'a lahum minad din, membuat putusan hukum dari aturan-aturan minad din. Din di sini bermakna anidamul hayah, aturan-aturan dalam kehidupan. Maka ada ad-din bermacam-macam. Aturan-aturan dalam Islam, kemudian aturan-aturan dalam kehidupan yang lain, misalkan ad-din demokrasi, misalkan aturan-aturan hidup dalam demokrasi, ad-din kapitalisme, misalkan aturan-aturan hidup dalam sistem kapitalis, din liberalisme. Semua ini adalah ad-din, yang aturan-aturan ini, dari aturan-aturan din ini, malam ya'dzam bihillah, kata Allah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki satu permusyawaratan, sehingga dengan permusyawaratan itu mereka merasa mampu menggariskan satu hukum, aturan-aturan yang hukum dan aturan itu malam ya'dzam bihillah, tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian pertanyaan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Kalaulah bukan karena sudah menjadi satu keputusan, kalimatul fasli, satu keputusanku, kata Allah, bahwa kalimat-kalimat Allah, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah, la tabdila li khalqillah, tidak pernah berubah. Dari apa yang diciptakan hukum oleh Allah ini, mulai dari diciptakan yang pertama sampai nanti yaumil akhir, yang namanya wajib bertauhid adalah satu kewajiban, suatu hukum yang wajib harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Begitu pula haramnya syirik harus ditinggalkan oleh kaum muslimin. Antara tauhid dan syirik ini, hukum-hukum dari tauhid dan hukum-hukum dari kesyirikan ini tidak pernah berubah, tetap seperti itu. La tabdila li khalqillah. Apa yang diciptakan oleh Allah ini, hukum-hukumnya tidak pernah berubah para jamaah sekalian. Kalau khamr itu mulai dari zaman Rasulullah menerima wahyu Al-Quran, khamr itu sudah haram, walaupun sedikitnya itu haram, maka banyaknya pun pasti haram. Sampai akhir zaman, maka ini menjadi haram. Maka para jamaah sekalian, kembali kepada apa yang dikatakan di dalam kitab Al-Wala' wal Bara' ini, penulis kitab ini mengatakan
yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtani ini mengatakan, masalah penghalalan, pengharaman, dan pembuatan syariat untuk kepentingan hidup manusia ya, telah disepakati oleh para ulama, baik ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, maupun ulama-ulama sekarang atau ulama khalaf, adalah khusus otoritas untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya, untuk Allah Rabbul Alamin. Barang siapa yang mengklaim ya, yang merasa bisa menggariskan satu hukum, satu aturan, yang dimana di dalam surat Asy-Syura tadi yang dibacakan bahwa tidak pernah diizinkan aturan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti ia telah menuhankan dirinya sendiri ya. Jadi misalkan anggota DPR membuat undang-undang 564 sekian ya, 564 anggota DPR misalkan lalu membuat hukum ya, di mana hukum yang dibuat itu bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti mereka telah menuhankan diri mereka sendiri ya, dan menempatkan diri mereka sebagai tandingan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar ya. Maka penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan kami kemukakan dalam bagian yang lain, kata beliau ya. Kemudian yang keempat, menyingkirkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan menempatkan hawa nafsu manusia ya, pada posisi syariat tersebut merupakan hal yang dianggap kekufuran oleh para ulama, baik ulama salaf, ulama terdahulu, maupun ulama khalaf, ulama yang sekarang ya. Jadi ulama yang dulu dan sekarang ini bersepakat bahwa menyingkirkan syariat Islam ya, lalu menggantikannya ya, dengan menempatkan undang-undang manusia ya, menggantikan posisi syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini telah disepakati oleh para ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, ulama yang dulu maupun yang sekarang ya, bahwa ini adalah sebuah kekufuran ya. Maka barang siapa para pemimpin, siapa saja ya, ini para ulama sepakat bahwa siapa saja yang telah menempatkan undang-undang positif manusia menggantikan posisi syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka pelakunya atau pemimpin tersebut dikatakan kafir ya. Maka kembali sebagai contoh di dalam Majmu' Fatawa juz 28 ya, dapat kita periksa para jamaah sekalian ya, bagaimana holakuhkan seseorang yang tidak melarang rakyatnya untuk melaksanakan sholat ya. Karena sebahagian orang-orang yang mengaku salafi ini selalu memberikan argumentasi selama pemimpin itu tidak melarang sholat ya, selama pemimpin itu masih mengerjakan sholat. Para jamaah sekalian, di dalam keterangan lain ya, dapat kita pahami bahwa apa yang disebut sebagai ulil amri ya, di dalam satu ensiklopedi ya, yang saya temukan bahwa tentang tema ulil amri ini adalah sesuatu yang hangat untuk diperbincangkan ya. Meski sudah final di dalam kajian-kajian para ulama, namun persoalan ulil amri ini ternyata masih ada sebagian masyarakat kaum muslimin yang belum memahami atau belum mengerti siapa sesungguhnya ulil amri yang harus ditaati itu, yang berkaitan dengan surat An-Nisa ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi ya. Maka kalimat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya, ini dapat kita lihat di dalam surat Al-Maidah
ayat ke-55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama waliyukumullahu wa rasulihi walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama waliyukumullah wa rasuluhu. Yang disebutkan pemimpin-pemimpin untukmu, untuk kaum muslimin itu, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian rasulnya, kemudian walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya. Sekali lagi, orang-orang beriman yang benar-benar imannya, artinya orang Islam yang tidak keluar dari milah Islam atau tidak murtad, ya. Kalau sampai seorang pemimpin itu dia mengaku Islam, ya, tetapi dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya. Misalkan dia setuju untuk didirikan misalkan pabrik bir atau tempat maksiat, ya. Ini artinya dia menghalalkan, ya. Pabrik bir itu kan khamr, Pak, ya. Ya. Menghalalkan khamr yang diharamkan oleh Allah sudah cukup untuk dikafirkan, walaupun tidak keseluruhan, ya. Maka pemimpin yang seperti ini tidak boleh dipilih, ya. Kalau beralasan karena ini bukan negara Islam, lalu kenapa kok dipanggil ulil amri, ya? Kalau bukan negara Islam, kenapa kok disebut ulil amri? Karena ulil amri ini adalah sebutan istilah di dalam pemimpin untuk Islam, ya. Gunakan kalimat yang lain, jangan ulil amri, ya. Jangan bersembunyi di balik kalimat istilah-istilah Islam, ya. Misalkan kalimat halal, ya, lalu dipakai bungkus daging babi misalkan, ya tidak bisa, itu namanya penipuan. Masa daging babi dibungkus dengan label halal misalkan, ya, itu penipuan namanya. Seperti itu para jamaah sekalian. Apalagi menyingkirkan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala dengan keseluruhan. Lalu kalau ditanya, bagaimana tentang hal ini? Loh, Indonesia ini masih negara Islam katanya. Dari mana? Karena masih melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Itu di dalam Departemen Agama, KUA katanya. KUA itu dianggap sebagai indikasi atau indikator pelaksanaan syariat Islam. Loh, KUA itu mengatur pernikahan, perceraian, dan urusan agama atau urusan bukan urusan agama yang lain, misalkan seperti hudud atau hukum tentang potong tangan misalkan. Tidak pernah. KUA itu hanya mengurusi urusan-urusan nikah, urusan cerai, dan urusan warisan, ya. Kemudian apakah dengan legitimasi KUA itu menjadi legitimate Indonesia adalah negara Islam? Ya, ini kan sembrono sekali cara berpikir seperti ini para jamaah sekalian, ya. Ada sebagian orang-orang yang mengaku sebagai pengikut salafus soleh, ya, mengangkat bendera salafiyun itu, mengatakan bahwa Indonesia ini negara Islam, padahal pemerintah Indonesia sendiri menolak menyebutkan Indonesia sebagai negara Islam. Nah, mereka ini kan seperti orang mabuk begitu loh, tidak jelas, ya. Ya. Lalu menganggap bahwa KUA itu adalah satu indikasi bahwa Indonesia adalah negara Islam karena di dalam itu ada syariat-syariat Islam. Loh, itu sebahagian, ya. Bagaimana kalau menganggap ini sebahagian dari syariat Islam yang dijalankan lalu menolak sebahagian, ya. Maka dia terkena ayat di dalam surat An-Nisa 150 dan 151, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan.
Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Ya. Bagaimana penjelasan dari keyakinan orang-orang yang menyebutkan dirinya sebagai salafiyun, yang menganggap dirinya adalah representasi hari ini atau personifikasi dari salafus soleh. Mereka menganggap dirinya orang yang paling soleh, orang yang paling baik di dalam melaksanakan Islam, sehingga mereka seenaknya menuduh kanan dan kirinya tidak sesuai dengan sunnah lah dan sebagainya. Ya. Mari kita periksa para jamaah sekalian, bagaimana keyakinan mereka ini. Menganggap bahwa Indonesia adalah negara Islam dengan alasan bahwa ada kantor urusan agama, katanya agama Islam. Ya nanti dulu toh, kita lihat dulu yang diurus oleh kantor urusan agama ini urusan apa dulu. Apakah seluruh syariat Allah yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah menjadi bagian atau sudah menjadi keseluruhan dari hukum yang diurusi oleh kantor urusan agama? Ini sembrono namanya ini. Ini gulu. Mereka menuduh orang lain gulu, ternyata mereka juga gulu dalam hal ini. Para jamaah sekalian, kalau urusan lain, kita harus angkat topi kepada mereka. Kita salut dengan baca Qur'annya, Masya Allah. Dengan keterangan penjelasan tentang hijab misalkan, tentang fikih di dalam sholat. Malah mungkin kita harus belajar kepada mereka. Tapi dalam urusan ini, urusan hukum ini, mohon maaf, mereka tidak paham. Mereka terlalu sembrono, terlalu meremeh-remehkan. Ini salah satu daripada sifat atau karakteristik dari Murji'ah. Murji'ah itu adalah meremeh-remehkan persoalan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kutub satunya adalah mereka Khawarij. Ya. Jadi kutub yang satu Murji'ah, kutub yang lain Khawarij. Khawarij ini malah hulu di dalam mengkafirkan seseorang. Ya. Bahwa orang yang melaksanakan atau melakukan kemaksiatan yang masuk pada kabair, yang tidak mukafiroh atau ghair mukafiroh, ya, melakukan dosa besar tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari milah Islam, oleh Khawarij dikafirkan. Ya. Maka kufrun duna kufrin itu tidak berlaku bagi Khawarij. Ya. Yang satunya Murji'ah. Kalau Khawarij ini terlalu tergesa-gesa, ya. Kalau Murji'ah ini terlalu meremeh-remehkan, ya, dengan gampangnya mengatakan sudah Islam. Ya. Kalau Khawarij dengan gampangnya mengatakan itu kafir. Nah, dua kutub ini di tengah-tengahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tidak condong kepada Murji'ah dan Ahlussunnah tidak condong kepada Khawarij. Ya. Maka antara dua kelompok ini saling tuduh-menuduh, tidak pernah berhenti. Yang satu menuduh terlalu melemahkan, yang satu menuduh terlalu tergesa-gesa. Maka para jamaah sekalian, hal-hal seperti ini haruslah kita melihat kembali bagaimana ulama-ulama terdahulu, walaupun ulama dan sekarang ini, ya, bagaimana mereka menjelaskan tentang kaidah-kaidah di dalam menetapkan takfiri atau mengkufurkan seseorang, ya. Bahwa takfiri itu ada di dalam Islam, ya. Bahwa akidah takfiri itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Bukan akidahnya Khawarij, ya. Ya. Bahwa mengkafirkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengkafirkan itu juga ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan tidak ada. Ya. Maka kalau dituduh Ahlussunnah takfiri, berarti menuduh Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan takfiri. Kenapa? Kafirkan, bahkan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ya. Jadi jangan salah para jamaah sekalian, menuduh orang takfiri, suka mengkafirkan. Karena takfiri atau mengkafirkan seseorang yang beragama Islam itu juga ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ada aturannya. Ya, ada cara untuk mengkafirkan seseorang. Ya.
tidak melemah-lemahkan atau tidak terlalu tergesa-gesa. Tidak seperti yang sebagaimana dipahami oleh Murji'ah dan Khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para jamaah sekalian, bagaimanakah status ulil amri ini? Ya. Kemudian kajian tentang ulil amri menjadi tema yang cukup urgent, ya, yang cukup penting untuk difahami dengan baik. Karena pasalnya ketika definisi ulil amri ini tidak dipahami dengan utuh dan benar, maka rentetan hukum berikutnya pun yang terkait dengan ulil amri tersebut, hukum-hukum yang dikeluarkan menjadi produk dari ulil amri itu, ya, pun tidak akan bisa dipahami oleh umat Islam. Ya. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang persoalan hukum seputar ketaatan kepada ulil amri atau penguasa, hal yang penting untuk dikaji terlebih dahulu adalah ada dua. Yang pertama, tentang definisi yang dihadirkan oleh para ulama tentang ulil amri. Apa definisi ulil amri ini? Kemudian apa saja kriteria seseorang yang bisa disebut sebagai ulil amri atau pemimpin umat Islam ini? Secara bahasa, ulil amri terdiri dari dua suku kata, yaitu kata uli yang bermakna memiliki dan al-amr yang bermakna mengurusi dan memerintah. Ya. Jadi ulil amri adalah definisinya, ya, orang yang memiliki satu otoritas yang pemimpin itu, saya katakan tadi di dalam surat Al-Maidah 55 tadi, pemimpin itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Orang-orang yang memiliki otoritas, ya, untuk memimpin dan memerintah atau mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, mulai dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Ya. Kemudian di dalam bahasa Arab, masih menurut Ibnu Manzur, ya, ia adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu harus berdampingan dengan kata yang lain. Ya. Sedangkan definisi al-amr menurut Ibnu Mazhur, beliau katakan, yaitu seseorang yang memimpin satu pemerintahan. Bila ia menjadi amir bagi kaum muslimin, ya, maka amir adalah penguasa yang mengatur pemerintahannya di dalam satu wilayah tersebut atau di antara rakyatnya. Kemudian beliau menunjukkan murajiknya, ya, di Lisanul Arab atau Lisanul Arabiyah juz keempat halaman 31. Jadi menurut istilah kata ulil amri dapat didefinisikan yaitu para pemilik otoritas di dalam urusan umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang memegang kendali dari semua urusan umat Islam. Jadi urusan umat Islam ini sudah ada buku panduannya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian diurusi oleh orang yang disebut ulil amri. Para ulama sepakat bahwa hukum taat kepada ulil amri adalah wajib. Wajib bagi kita untuk taat kepada ulil amri, kalau benar definisinya, ya. Tidak sebagaimana orang-orang yang mengaku pengikut salafi ngawur di dalam mendefinisikan ulil amri ini. Kemudian kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk memberontak kepada ulil amri, meskipun di dalam pemerintahannya sering berlaku kezaliman. Ya. Prinsip ini menjadi pegangan yang lahir dari salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ibnu Abi Iz di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, ya, beliau berkata, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan. Benar ucapan ini.
walaupun mereka berbuat zalim, karena kalau keluar dari ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, mereka akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan kerusakan daripada pemimpin itu sendiri. Bayangkan, kalau pemerintah ini seorang ulil amri, dia melakukan kemaksiatan, ya, maka dampaknya lebih besar kepada umatnya daripada kepada pemimpin itu sendiri. Misalkan korupsi, kemudian minum khamr, ya. Dia ulil amri, tapi dia minum khamr, maka dampaknya lebih besar kepada umatnya daripada kepada dirinya sendiri. Ya. Namun kemudian muncul salah satu pertanyaan yang cukup mendasar dan perlu dijabarkan secara utuh, yaitu pertanyaannya, siapakah yang disebut dengan ulil amri? Apakah setiap pemerintahan yang ada di muka bumi hari ini bisa disebut sebagai ulil amri? Ya. Ketika menjelaskan ayat di atas, ya, para ulama tafsir, yaitu surat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ini, para ulama tafsir telah menyebutkan beberapa pandangan tentang siapakah yang dimaksudkan ulil amri di dalam ayat tersebut. Yaitu yang pertama, Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa para ahli takwil berbeda pandangan mengenai siapakah ulil amri yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan ulil amri adalah penguasa. Sebagian lain menyebutkan bahwa ulil amri adalah ahlul ilm wal fiqh. Mereka yang memiliki ilmu agama dan memiliki pengetahuan tentang fikih. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian lainnya berpendapat bahwa ulil amri sebagaimana adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ada ulama yang langsung menyebutkan definisi ulil amri itu yang disebutkan walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata, itu adalah orang beriman itu adalah seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Sementara Ibnu Katsir setelah mengutip beberapa pandangan ulama tentang ulil amri, Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan bahwa ulil amri itu adalah penguasa dan ulama, ya. Lalu beliau mengatakan ayat ini merupakan perintah untuk mentaati yang pertama kepada para ulama dan kepada penguasa. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, taatilah Allah, maksudnya adalah ikutilah Al-Quranul Karim, dan taatilah Rasul, maksudnya adalah ambillah sunnah Rasulullah. Dan ulil amri di antara kalian maksudnya adalah mentaati perkara-perkara yang diperintahkan oleh mereka, oleh ulil amri, berupa ketaatan kepada Allah dan bukan bermaksud maksiat kepadanya. Ya. Perbedaan tentang siapakah yang dimaksudkan ulil amri di dalam ayat di atas tersebut juga disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Namun di antara seluruh pendapat tersebut, mayoritas ulama menguatkan bahwa maksud ulil amri dalam ayat tersebut ialah para penguasa dan ulama yang memiliki otoritas di dalam mengurusi urusan kaum muslimin, baik urusan dunia maupun urusan agama mereka. Ya. Asy-Syaukani mengatakan ulil amri adalah para imam, penguasa, hakim, dan semua yang memiliki kekuasaan yang syar'i, ya, bukan kekuasaan tauhid. Ya. Wa ulil amri minhum, ya, wa ulil amri hum, ulil amri itu adalah para imam, ya, penguasa, hakim, dan semua orang yang memiliki kekuasaan yang syar'i. Sekali lagi, semua pemimpin atau orang yang memimpin yang memiliki kekuasaan yang syar'i, bukan kekuasaan tauhid, ya. Jelas ini kata Asy-Syaukani.
di dalam Fathul Qadir juz pertama halaman 556. Para jamaah sekalian, saya kira cukup demikian. Masih banyak pendapat-pendapat dari ulama-ulama salaf yang kita bisa jadikan rujukan untuk mengetahui siapakah ulil amri ini, sehingga kita tidak terjatuh dalam tergesa-gesaan di dalam memutuskan satu pendapat, ya. Lalu pendapat itu disebarluaskan kepada kaum muslimin. Ini berbahaya para jamaah sekalian, ya. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشى ومن النفس لا تشبع ومن الدعوات لا يمستجاب لها. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ من علمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربون إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل خير أيامنا، اللهم خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.